Selamat bertemu kembali. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Tujuan pelajaran kita adalah untuk mengidentifikasi perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Sel hewan dan sel tumbuhan dalam beberapa hal memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut diantaranya adalah terdapat organel-organel yang hanya dijumpai pada sel tumbuhan dan tidak ditemukan pada sel hewan. Begitu juga sebaliknya, ada organel yang hanya dijumpai pada sel hewan dan tidak ditemukan pada sel tumbuhan. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan gambar sel hewan dan gambar sel tumbuhan. Apakah Anda menemukan adanya perbedaan di antara keduanya? Organel sel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan yaitu dinding sel, vakuola yang berukuran besar, dan memiliki plastida, misalnya kloroplas. Pada sel tumbuhan terdapat dinding sel. Dinding sel merupakan lapisan paling luar daripada sel tumbuhan. Penyusun dinding sel tersusun dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Dengan adanya selulosa dan hemiselulosa serta lignin pada dinding sel, maka dinding sel tumbuhan itu akan bersifat sangat kuat. Itu sebabnya sel tumbuhan atau tumbuhan itu bersifat kuat dan keras, tidak sama dengan sel hewan. Dengan adanya dinding sel ini, maka bentuk dari sel tumbuhan akan tetap plasmodesmata. Tidak semua bagian dinding sel itu memiliki ketebalan yang sama. Pada bagian tertentu terdapat celah yang menghubungkan antara sel yang satu dengan sel yang lain yang disebut dengan plasmodesmata. Plasmodesmata ini berfungsi sebagai penghubung sel-sel yang berdekatan, sebagai sarana komunikasi, dan juga untuk pertukaran zat-zat. Vakuola. Vakuola adalah organel sel yang berupa rongga bermembran, artinya dikelilingi oleh membran. Vakuola pada tumbuhan ini berukuran lebih besar dan berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan bermacam-macam senyawa makanan sebagai hasil dari proses fotosintesis pada tumbuhan. Selain itu, vakuola juga berperan sebagai tempat untuk menyimpan sisa metabolisme, minyak atsiri, pigmen atau zat warna, serta berfungsi untuk menjaga tekanan turgor dari tanaman. Kloroplas. Kloroplas merupakan organel sel yang memiliki dua lapisan membran atau dikenal dengan membran ganda. Kloroplas mengandung pigmen hijau daun yang terdapat di dalam tilakoid dan disebut dengan klorofil. Klorofil ini berperan dalam proses penyusunan makanan yang dikenal dengan fotosintesis. Sel hewan. Sel hewan memiliki organel yang berbeda dengan organel pada tumbuhan. Terdapat organel-organel yang hanya dimiliki oleh sel hewan, antara lain sentrosom dan sentriol, flagel, vakuola yang berukuran kecil, dan lisosom. Sentrosom dan sentriol. Sentriol merupakan organel sel berupa mikrotubulus yang berperan sebagai kutub-kutub pada saat terjadi pembelahan. Sentrosom dibentuk oleh dua sentriol. Flagel dan silia. Flagel dan silia berperan sebagai alat gerak, misalnya pada hewan bersel satu. Pada manusia, flagel dapat ditemukan pada sel sperma. Silia dapat ditemukan pada sel-sel yang terdapat pada saluran pernapasan. Selain itu,
Silia juga ditemukan pada saluran reproduksi dari perempuan, yaitu pada bagian tuba falopi. Tuba falopi berperan untuk pergerakan sel ovum. Vakuola hewan. Vakuola pada hewan berbeda dengan vakuola pada sel tumbuhan. Vakuola pada hewan memiliki ukuran yang lebih kecil dan tidak permanen. Lisosom. Lisosom merupakan organel yang berisi enzim hidrolitik. Fungsinya adalah untuk mencerna makromolekul yang terdapat di dalam sel. Jadi kesimpulannya adalah sel tumbuhan memiliki organel-organel yang tidak terdapat pada sel hewan, yaitu dinding sel, vakuola yang berukuran besar, dan plastida. Sedangkan pada sel hewan memiliki organel-organel yang tidak terdapat pada sel tumbuhan, antara lain sentrosom dan sentriol, flagel, vakuola yang berukuran kecil, dan lisosom. Sekian pertemuan kita kali ini dan terima kasih.